Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara membilas lambung. Nah, pada kali ini sebelum kita melakukan tindakan, yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa menjelaskan tujuan, manfaat, serta kita meminta persetujuan pada keluarga maupun kepada pasien. Nah, setelah itu dilakukan, maka hal berikutnya adalah kita posisikan pasien untuk melakukan bilas lambung. Nah, untuk melakukan bilas lambung ini sendiri biasanya terdapat tiga cara posisi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu bisa dengan terlentang, yang kedua dengan posisi semi fowler, dan yang ketiga adalah dengan posisi duduk atau fowler. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membilas lambung dengan posisi terlentang. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita bisa mengangkat bantal pasien terlebih dahulu. Maaf ya Pak, saya angkat dulu bantalnya. Kita posisikan pasien terlentang. Nah, setelah pasien terlentang, maka kita bisa memasangkan handuk kepada pasien, baik itu di belakang kepalanya dan bahkan di bagian atas dadanya. Maaf ya Pak, saya angkat dulu kepalanya. Nah, selanjutnya kita juga bisa memasangkan perlak dan handuk di atas dada pasien. Nah, tujuan dari pemasangan handuk, perlak dan pasien dan dada pasien ini bertujuan untuk kita saat kita melakukan pembilasan pada lambung, maka saat ada cairan yang keluar kita mudah untuk melakukan pembersihan kepada pasien. Nah, kita geser ke sini sedikit ya Pak ya. Nah, baiklah, setelah kita memasangkan dan memposisikan pasien seperti ini, maka kita bisa cuci tangan dan kita bisa memasang handscoon. Nah, baiklah, di sini saya sudah selesai memasang handscoon. Nah, tindakan selanjutnya adalah kita bisa melihat bagaimana bagian hidung pasien, apakah pasien memiliki ada gangguan jalan nafas atau tidak. Nah, di sini yang pastinya kita bisa memastikan bahwa hidung pasien ini memiliki kepatenan jalan nafas sehingga tidak mengganggu saat kita melakukan pembilasan pada lambung. Nah, jangan lupa saat kita melakukan pembilasan pada lambung, kita pastikan bahwasannya pasien itu memang sadar secara penuh dan bukan pasien yang tidak sadar. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil kasah untuk bisa membersihkan pada bagian hidung pasien. Nah, di sini kita bisa menggunakan kasah. Nah, tujuan kita menggunakan kasah ini kita dapat membersihkan bagian area hidung pada pasien. Nah, maaf ya Pak ya, saya bersihkan dulu bagian hidungnya. Nah, baiklah, sudah selesai. Maka selanjutnya kita bisa mendekatkan bengkok di dekat pasien seperti ini. Dan di sini kita bisa mengambil selang NGT-nya. Nah, biasanya untuk pasien dewasa itu ukuran selangnya adalah 18, dan biasanya teknik kita melakukan atau prinsip melakukan pemasangan selang NGT ini adalah bersih. Nah, jadi sebelum kita melakukan ini kita bisa mengukur pada pasien terlebih dahulu berapa panjang yang dapat kita masukkan ke bagian pada pasien. Nah, cara mengukurnya adalah dari ujung hidung, pangkal hidung sampai ke bagian bawah telinga. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita majukan sampai ke bagian PX pada pasien. Nah, kenapa pada bagian PX hanya sampai sini kita ukurkan? Karena pada bagian panjang dari hidung ke bagian telinga itu adalah merupakan panjang dari
PX ke lambung. Nah, biasanya jika kita takut lupa, kita bisa memberikan tanda di bagian sini atau di bagian kita mengukur tadi, sampai untuk batas dan kita memasukkan selangnya. Biasanya di selang ini sudah ada ukurannya, jadi kita mudah untuk melakukan penandaan. Kita tidak lupa juga memberikan gel. Nah, guna gel ini adalah untuk mempermudah masuknya selang ini ke dalam bagian sistem pernapasan pada pasien atau saat kita melakukan pemasangan NGT. Nah, kita oleskan saja. Kita oleskan. Nah, setelah kita oleskan, maka di sini kita akan bersiap untuk memasukkan selang ini kepada pasien. Dan jangan lupa kita menginstruksikan pada pasien bahwasannya dia harus bisa tarik nafas, bukan untuk menelan. Pak, saya akan memasukkan selang ini, jadi saya minta kerjasama Bapak ya untuk bisa saat saya masukkan selang ini Bapak tarik nafas. Baik ya Pak ya, saya masukkan ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, tarik nafas. Ya, tarik nafas. Terus, bagus ya Pak ya. Nah, baiklah. Jika sudah sampai ke bagian sudah kita tandai tadi, maka kita dapat mengklaimnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa letakkan ke dalam bengkok. Nah, untuk kita memastikan bahwasannya selang yang kita masukkan ini sudah masuk pada bagian lambung pasien, kita bisa mengeceknya dengan 3 cara. Yang pertama yaitu kita memberikan udara melalui spuit itu sebanyak 10-20 cc. Nah, nanti kita dengarkan pakai stetoskop apakah kita terdengar bunyi suara seperti udara. Lalu selanjutnya kita bisa yang kedua bisa dengan memberikan kom yang ada airnya, lalu kita uji cobakan kepada bagian ujung dari NGT tersebut apakah ada gelembung udaranya. Dan yang ketiga bisa kita melakukan aspirasi. Nah, aspirasi ini sangat digunakan atau sangat penting untuk kita bisa mengambil cairan pada bagian lambung pasien sehingga bisa dilakukan pengujian pada laboratorium. Nah, baiklah kita akan mencoba yang pertama. Nah, yang pertama kita akan menggunakan spuit. Di sini kita mengambil udara sebanyak 10-20 cc. Nah, selanjutnya di sini kita buka terlebih dahulu klemnya. Nah, di sini kita bisa masukkan udara. Nah, sebelum kita memasukkan udara ini, jangan lupa kita memasang bagian hand stetoskop kita. Nah, jangan lupa kita letakkan stetoskop kita di bagian lambung pasien. Nah, setelah itu kita bisa sambil memegang spuit yang ini, yang satu, lalu kita perlahan memasukkan udaranya sambil kita mendengarkan. Nah, jika kita sudah mendengarkan suara seperti udara seperti masuk, maka itu sudah dipastikan bahwasanya alat itu sudah masuk ke dalam bagian lambung pasien. Jangan lupa kembali diklik klemkan. Nah, baiklah, cara yang kedua adalah kita bisa melakukan pengisian pada kom dengan air. Nah, kom ini yang berisi air, maka kita bisa mencoba untuk melakukannya. Kita lepaskan dulu klemnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat apakah ada gelembung-gelembungnya atau tidak.
Nah, biasanya sih cara ini sangat kurang disarankan karena takutnya air di dalam kom ini bisa masuk ke dalam selang pasien. Jadi lebih baik kita tidak menggunakan cara ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan aspirasi, yaitu dengan tetap menggunakan squid, dimana sini kita gunakan squid 50 cc. Kita tarik cairan pada yang ada pada pasien. Kita masukkan squid ini ke dalam ujung dari selang NGT, lalu kita tarik cairannya. Nah, setelah kita dapatkan cairannya, kita bisa mengklaim kembali. Nah, jangan lupa kita masukkan cairan yang kita dapatkan ini ke dalam wadah penampang sampel yang telah kita sediakan untuk bisa dicek ke laboratorium, sehingga kita mengetahui racun apa yang ada pada si pasien tersebut. Oke. Nah, baiklah, selanjutnya kita bisa melakukan fiksasi pada bagian ujung hidung si pasien. Karena kita sudah mengetahui bahwa selang ini sudah masuk tepat, maka kita bisa memfiksasinya. Nah, fiksasi ini kita bisa gunakan dengan cara seperti teknik menyilang. Nah, jika sudah kuat seperti ini, maka sudah dipastikan selang ini bisa bekerja dengan baik, sehingga tidak mengganggu pada bagian rongga hidung pada pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembilasan lambung pada pasien. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita posisikan pasien miring ke kiri atau ke kanan sesuai dengan wadah yang ada. Di sini saya akan miringkan ke kanan. Nah, saat miring ke kanan ini, kita bisa melakukan pembilasan ini dengan berbagai macam air. Nah, air ini biasanya digunakan adalah sesuai dengan usianya. Jika pasien ini adalah anak-anak, maka kita bisa melakukan pembilasan lambung dengan menggunakan cairan NaCl. Tetapi jika pasien ini sudah dewasa, nah atau remaja, maka kita bisa menggunakan cairan air hangat atau air keran biasa, atau bisa disebut dengan tap water. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, kita akan mengambil cairan tersebut. Nah, baiklah, di sini untuk kita lakukan pembilasan lambung, kita membutuhkan air, lalu kita juga membutuhkan squid. Nah, squid. Nah, di sini kita bisa mengisi squid ini dengan air. Nah, jangan lupa klaimnya dibuka terlebih dahulu. Jangan lupa ini disambungkan pada ujung pada NGT. Kita masukkan sedikit demi sedikit pada bagian squid sehingga mencapai ukuran 200-300 ml. Nah, setelah kita masukkan, jangan lupa kita menuangkan atau mengalirkan air ini ke selang dengan tindakan dengan sesuai dengan gravitasi dan tidak dibenarkan dengan mendorong dengan bagian squid. Nah, kita tunggu aja seperti ini, lalu kita masukkan kembali. Nah, jika rasa-rasa bahwasannya sudah ukuran airnya ini sudah 200-300an yang sudah sesuai kita inginkan, maka kita bisa melepaskan kembali dan jangan lupa kita klem. Nah, di sini kita bisa menunggu selama 1 menit sebelum kita mengalirkan kepada bagian wadah yang ingin kita tampung. Nah, saat ini saya akan menggunakan wadah menggunakan urine bag. Sebenarnya bisa dengan wadah yang lain, yang pasti tekniknya adalah bahwasanya selang itu harus lebih tinggi daripada wadahnya. Nah, baiklah, di sini saya akan menggunakan urine bag. Nah,
sudah kita lihat sudah sampai 1 menit, maka kita bisa membuka ini klemnya, lalu kita bisa memasukkan atau menyambungkan ujungnya kepada ujung urin bag. Nah, jangan lupa di urin bag itu dibuka terlebih dahulu. Nah, di sini kita tunggu bagaimana cairan yang keluar. Di sini kita lihat bagaimana cairan itu keluar, atau bisa dikatakan dari warnanya yang keluar dan bahkan berapa banyak dia yang keluar. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan kembali jika kita rasa di bagian urin bag ini sudah mengeluarkan banyak cairan yang ada di dalam lambung pasien, maka prinsipnya adalah apa yang kita masukkan, maka itulah yang keluar. Jadi intinya, jika kita memasukkan cairan yang berwarna bening, maka ujung yang keluar harus adalah berwarna bening. Maka itulah tanda jika kita sudah melakukan pembelasan pada lambung. Nah, jika kita masih menemukan belum adanya pengeluaran akhir dengan warna bening pada cairan, maka kita terus melakukan pemilasan sampai cairan kita berikan itu juga keluar. Maka bisa pasien dengan lurus, terlentang, lalu kepalanya dibelokkan atau dihadapkan ke kanan. Maaf ya Pak ya, kita belok dulu kepalanya ke kanan. Nah, selanjutnya kita tetap berikan tindakan yang sama seperti tadi, dengan mengambil cairan, masukkan ke dalam squid, kita alirkan lagi melalui selang, kita tunggu selama 1 menit. Nah, setelah itu kita klem, lalu jika sudah 1 menit, kita bisa menyambungnya dengan urin bag. Sini, jika kita sudah selesai, kita dapatkan cairannya sampai cairan bening yang pada terakhir, maka kita bisa melakukan pelepasan alat pada pasien. Nah, pelepasan alat ini tergantung kepada kondisi pasien. Jika pada kondisi pasien dia masih membutuhkan NGT, maka kita tidak usah melepas NGT ini, selang NGT ini kepada pasien. Tetapi jika dia masih membutuhkan, maka biarkan saja dia terpasang. Dan jika tidak membutuhkan kembali, maka kita bisa mencopotnya dengan cara hati-hati. Nah, baiklah, di sini setelah itu kita akan melakukan pemberesan pada alat. Nah, besar alat ini kita angkat terlebih dahulu, perlak pada pasien. Jangan lupa tadi posisikan dulu pasien ke bagian awal. Nah, jika ada cairan yang keluar, kita bisa mengelap-ngelapnya. Maaf ya Pak ya, saya angkat kembali handuknya. Nah, kita letakkan pada bagian bak. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan bantal pada pasien. Nah, kita dapat memberikan bantal lagi pada pasien. Nanti jika kita ingin melakukan tindakan kembali, maka kita bisa melepaskan bagian bantal ini. Nah, jangan lupa ini bisa diletakkan di bagian dekat pasien dengan cara hati-hati dan tidak melukai orang lain. Nah, baiklah, tadi merupakan cara melakukan pembedasan lambung. Nah, setelah kita merapikan pasien, maka jangan lupa kita merapikan alat kita melepaskan sarung tangan, kita cuci tangan, jangan lupa kita dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dia berisi, yang pertama adalah kita catat berapa cairan yang telah kita berikan. Nah, setelah itu yang kedua kita catat berapa cairan yang keluar. Nah, yang ketiga adalah bagaimana konsistensi pada cairan yang keluar, dari warnanya, baunya, dan bahkan berapa banyak volume yang keluar. Nah, selanjutnya itu setelah itu kita bisa mencatat nama pasien, waktu, tanggal, jam, dan para perawat. Ya, sekian video dari yang saya buat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.